Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Angkatan 9 beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Roni Utomo, NDH 24 sebagai radiografer di Rumah Sakit Umum Daerah Mursyid Ibnu Syaifuddin Kerangkeng. Selanjutnya teman saya. Ya, nama saya Khairul Anwar dengan NDH 17. Saya bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Selanjutnya teman saya. Saya Nisa Mediana dengan NDH 03. Saya bertugas di RSUD Mursyid Ibnu Syaifuddin sebagai bidan terampil. Yang terakhir, saya Dwi Nur Hidayanti, NDH 9, sebagai pelaksana pengelola program dan pelaporan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kali ini kita akan membahas tentang isu rencana Presiden Jokowi gantikan PNS dengan robot Artificial Intelligence. Kepada narasumber Mbak Dwi Nur Hidayanti. Kepada Mbak Dwi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Roni atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang isu rencana Presiden Jokowi gantikan PNS dengan robot AI dengan narasumber narasi newsroom. Pemerintah kabarkan akan mengganti tenaga ASN dengan robot Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Recording stopped. Adapun pro isu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Cahjo Kumolo kembali melempar isu yang sama. Cahjo sebut rencana penggunaan robot dalam sistem administrasi pemerintahan adalah tak lain untuk mempercepat inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Keinginan Pak Jokowi, PNS diganti dengan robot, bukan berarti PNS-nya terus dipangkas. Terus kita buat robot, kata Cahjo pada hari Rabu 1 Desember 2021. Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Satya Pratama mengatakan, kedepannya pemerintah akan lebih banyak menggunakan teknologi digital dalam memberikan pelayanan kepada publik. Atas dasar itu, jumlah PNS akan dikurangi secara bertahap dan digantikan dengan robot. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut pihaknya sudah menggantikan 400 PNS dengan Artificial Intelligence atau AI. Rotasi mutasi di Jawa Barat, kalau ada kepala dinas kosong, saya sudah pakai Artificial Intelligence, tidak perlu lelang. Ucapnya di sela peluncuran Jabar Migran Service Center di Gedung Sate, Kota Bandung pada Selasa 21 Desember 2021. Menurut dia, di Republik ini hanya di Provinsi Jawa Barat yang menerapkan sistem tersebut. Karena di pihaknya punya sistem komputer yang bisa menilai objektif PNS di Jawa Barat. Dari isu yang beredar, yang saya paparkan barusan, mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan yang lain atas isu yang saya bahas tersebut. Ya, saya Mbak, izin ingin bertanya. Oh ya, baik. Dengan Bapak Khairul, gimana Pak? Ya, saya ingin bertanya ya tentang pembahasan tadi, tentang PNS yang mau digantikan dengan Artificial Intelligence. Nah, ini tuh ada kayak semacam kerugiannya apa bukan kerugian sih, lebih ke keuntung dan kerugiannya ya benar, atau kerugiannya itu ada nggak Mbak? Keuntungan kerugian ya terkait dengan pergantian sama robot gitu ya Mas ya? Ya benar sekali. Oke, baik. Mas Khairul, terima kasih nih atas pertanyaannya. Baik, untuk keuntungan dan kerugiannya sendiri itu ada keuntungannya. Yang pertama sih yang saya tahu ya kemudahan birokrasi untuk mempercepatan berorientasi pelayanan kepada publik. Yang selanjutnya mungkin ada efisiensi dan optimalisasi kinerja CPNS atau PNS. Yang ketiga, cepat mengganti jabatan yang kosong Eselon 3 dan 4 tanpa menggunakan sistem lelang jabatan. Yang terakhir, rakyat mendapatkan kemudahan akses pelayanan karena menggunakan bot atau teknologi artificial intelligence.
Untuk kerugiannya sendiri mungkin ada 2 poin sih di sini. Yang pertama, rawan pencurian data pribadi, bagaimana skema perlindungan data masyarakat, dan yang terakhir mungkin banyak PNS pensiun dini sih. Pertanyaan dari Mas Hairul mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Mas Hairul? Atau udah cukup jelas? Udah sih Mbak, cukup jelas. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya atau gimana gitu. Oh Iya, gitu, Mbak. baik. Makasih Mas Iya, saya Hairul. mau Mungkin ada bertanya, yang Mbak. lain? Oh iya, Saya baik mau Mas bertanya, Roni, Mbak. gimana? Ya, tadi kan Mbak Dwi bilang Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil sudah melakukan penerapan itu kan robot artificial intelligence. Nah, yang mau saya tanyakan bagaimana penerapannya, Mbak? Itu, Mbak. Kalau boleh saya tahu. Penerapannya Terima di mana kasih. nih Mas ya? Ya, di tempat kerja Mbak atau itu. Oh gitu, baik. Ya, baik. Mas Roni, Contohnya. makasih Baik. nih. Ya, Makasih Mas Pak. Roni atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya ya bagaimana penerapan di tempat kerja gitu ya Mas ya? Di tempat kerjanya saya ya Mas. Iya, Mbak. Ah, oh baik. Untuk penerapan di tempat kerja saya di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sih penerapan sistemnya dari manual ke digital. Itu proses perizinannya sudah berbasis teknologi sih Mas, udah digital gitu mulai dari pendaftaran NIB, OSS, atau pendaftaran investasi sehingga memudahkan pemohon agar tidak datang ke kantor gitu, biar tidak macet-macet gitu Mas. Sampai situ mungkin udah jelas Mas apa gimana nih? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih Oh banyak. baik. Baik, makasih Mas Roni. Mungkin dari Mbak Nisa dari tadi nih diem aja nih Mbak Nisa. Boleh, Ada yang mau saya ditanyakan Mbak? ada Mbak mau bertanya Baik. tentang fungsi seorang ASN sendiri kan lebih ke pelayanan publik ya. Nah, Mm-mm. jika hal ini diganti jadi sistem AI itu, nanti fungsi Mm-mm. ASN-nya sendiri itu bagaimana? Apa sepenuhnya diganti sama si sistem AI ini? Oh gitu, baik. Masih bingung sih. Oh gitu. Oke Mbak Nisa. Makasih nih Mbak Nisa untuk pertanyaan yang terakhir nih Mbak Nisa. Kayaknya bagus banget nih. Untuk fungsi seorang ASN lebih kepada publik ya, digantikan dengan robot bagaimana gitu ya. PNS yang berkualitas sih tidak akan digantikan oleh robot ataupun mesin gitu. Tetapi kalau PNS yang tidak berkualitas, maka pasti akan digantikan posisinya dengan robot. Karena AI hanya sebagai support sistem saja gitu. Nggak semuanya diganti sama AI ya. Jadi ini untuk memotivasi dan memacu para ASN agar menjadi ASN yang lebih berkualitas gitu Mbak Nisa. Mungkin sampai sini udah jelas Mbak Nisa? Apa gimana nih? Jadi nggak sepenuhnya diganti ya ASN Iya, itu, jadi betul. hanya sistemnya aja berarti. Betul Mbak Nisa seperti itu. Sudah cukup jelas ya Mbak Nisa? Sudah Baik, Mbak. baik. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain? Apa sudah cukup? Ya, Mbak. Heeh. Ya, jadi kesimpulannya apa tuh, Mbak? Oh, Kalau boleh tahu kita. kesimpulannya. Baik, Mas Roni. Terima kasih ya Mas Roni ya. Untuk kesimpulan tentang isu rencana Presiden Pak Jokowi gantikan PNS dengan robot AI, yaitu pekerja lebih minim kesalahan dan lebih cepat. Tak dapat dipungkiri memang kinerja mesin bisa dibilang lebih unggul ketimbang manusia. Bagaimana tidak? Lantaran sudah setting dengan sistem. Jadinya hampir jarang sekali ditemukan adanya kesalahan. Alhasil, jika benar PNS digantikan dengan mesin, mungkin segala macam kesalahan birokrasi bisa diselesaikan dengan mudah. Belum lagi hampir tidak ditemukan human error, membuat data yang diinput dijamin keakuratannya 99%, hampir 100% ya Mas Roni ya. Tentu jika benar para pekerja terutama PNS akan diganti dengan sistem AI, harus ada penyelesaian akan masalah yang akan dihadapi, seperti yang kita ketahui, mesin mungkin lebih produktif. Namun, tak selamanya penggantian manusia, oleh sebab itu keduanya harus sama-sama seimbang. Begitu sih Mas Roni pemaparannya. Sudah cukup jelas untuk kesimpulannya Mas Roni? Oh iya Mbak, untuk pekerjaannya nih misalnya apa aja gitu yang harus diganti sama sistem ini? Kayak kan saya tenaga kesehatan, kayaknya nggak mungkin juga diganti.
sama sistem AI ini? Biasanya apa aja sih pekerjaan yang cocok itu buat diganti pakai sistem AI? Baik, Mbak Anissa. Ini pertanyaan yang pekerjaan yang diganti ya sama sistem robot ini ya, AI itu. Mungkin di sini ada bagian administratif kayak rutinitas, repetitif, atau yang terakhir memiliki prosedur operasi standar yang jelas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intinya lebih ke basis administrasi sih, Mbak. Soalnya ini kan berbentuk software gitu. Oke Mbak, makasih. Baik, Mbak Nisa. Mungkin Mas Roni ada tambahan atau Mas Khairul? Sudah cukup aman? Sudah cukup, Baik. Pak. Baik, cukup. Mungkin sampai sini ya pertemuan kita kali ini. Iya. Demikian diskusi dari pembahasan isu rencana Presiden Jokowi gantikan PNS dengan robot AI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Recording stopped.